bila memang tesisnya Kiai Imaduddin Utsman itu tidak terbantahkan, artinya kan Rabithah Alawiyah ini sejak berdiri tahun 1928 itu berarti melakukan kebohongan publik dengan kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia dengan mengaku bahwa anggota mereka itu adalah Dzurriyyatur Rasul yang disebut Habib itu, padahal faktanya kan tidak gitu ya. Faktanya menurut penemuan Kiai Imad dan ternyata kan tidak. Berarti ini kan satu kebohongan publik gitu. Bahkan dari pembicaraan dengan teman-teman itu, apakah Rabithah Alawiyah itu perlu dilaporkan ke polisi atas kebohongan publik ini. Terus apa ruginya bagi kita semua kalau mereka itu bukan Dzurriyyatur Rasul, dan apa ruginya juga kalau mereka itu benar Dzurriyyatur Rasul. Artinya itu ngapain juga diperkarakan. Loh, enggak, ini bukan masalah saya dan kamu, ane dan antum, bukan loh. Ini masalah kepentingan umat Rasulullah. Jangan sampai umat Rasulullah itu dikibulin, dibohongin. Man ghosana falaisa minna. Siapa yang menipu, membohongi kami, Rasulullah dan umatnya, semua manusia, berarti dia bukan golongan kita, bukan golongan kami. Ya itu dah. Itu loh. Saya disclaimer dulu ya. Saya kan sebagaimana orang Indonesia lainnya pengikut mazhab Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu bukan Dzurriyyatur Rasul. Kenapa saya ikuti ya, karena kalau soal agama ini adalah soal ilmu, bukan soal dzurriyat atau tidak dzurriyat. Dan saya juga pengamal sholawat Simtoduror, bahkan saya dapat ijazah dari Habib Anis Al-Habib Anis Solo gitu. Saya juga membaca Ratibul Haddad, Ratibul Atos, Wirdul Latif, karena saya mutabangah ke guru sekumpul. Apakah beliau-beliau ini Dzurriyyatur Rasul atau tidak, itu bagi saya tidak masalah gitu. Karena ini Ratib ini kan ilmu, bukan soal dzurriyat atau tidak dzurriyat gitu. Nah, mencermati diskursus mengenai Syekh Ubaidillah itu apakah benar putra dari Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, ini kan terus berjalan gitu. Dan saya sudah bikin status gitu bahwa sampai kiamat pun itu penemuan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman tentang Syekh Ubaidillah itu bukan putra kandungnya Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir, itu sampai kiamat pun itu nggak bisa dibantah gitu. Dan memang bantahan-bantahan kan ada dari Rizik Syihab, dari Bahar Smith, dari si bocil itu siapa itu, kemudian juga dari Hanif Al-Atos yang menantunya Rizik Syihab. Tapi semuanya itu kan bantahan-bantahan itu terbukti dalam tanda petik tidak ilmiah gitu, gak bisa dipatahkan oleh Kiai Imaduddin Utsman maupun juga yang sekarang the rising star itu Kiai Nur Ihya yang di Surabaya, yang di Ngampel itu ya. Nah, ini pun akan terus, insya Allah akan begini terus. Jadi setiap bantahan dari kelompok Rabithah itu pasti akan bisa dipatahkan. Belum lagi kita juga mendengar pendapat-pendapatnya dan kesaksiannya Sayyid Zulfikar Basaiban kan gitu ya. Nah, dan juga mulai berkembang juga mengenai fakta sejarah yang sebenarnya sudah lama saya ketahui itu sejak saya SMA itu, bahwa Habib Utsman bin Yahya Mufti Batavia itu adalah ampek penjajah VOC. Dan dia adalah salah satu penyokong data yang terbesar untuk kepentingan
kerja dokter senuk gur-gurnya gitu ya, yang menyamar menjadi ulama dengan sebutan Syekh Abdul Karim apa siapa itu. Senuk gur-gurnya itu seorang orientalis beragama apa Yahudi gitu, yang menulis buku The Achehes itu yang paling fenomenal ya. Ya, apa itu meneliti apa bekerja untuk pemerintah penjajahan Belanda di Nusantara untuk bagaimana agar bisa menundukkan perlawanan umat Muslim terhadap penjajahan gitu, dan menyamar sebagai ulama dan bisa masuk, bahkan bisa masuk ke ke Mekah, ke Madinah gitu, bisa mengelabui ulama-ulama Timur Tengah atau ulama-ulama Hijaz bisa dikelabui. Nah, salah satu anak buahnya kan Habib Usman bin Yahya Mufti Batavia, Mufti Betawi gitu, itu anak buah yang, dan foto-fotonya juga ada itu. Dan sekarang kan udah rame dibicarakan di publik gitu. Nah, kemarin tuh ada omongan dengan teman-teman itu, apa? Dengan demikian, bila memang tesisnya Kiai Imaduddin Utsman itu tidak terbantahkan, artinya kan Rabithah Alawiyah ini sejak berdiri tahun 1928 itu berarti melakukan kebohongan publik dengan kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia, dengan mengaku bahwa anggota mereka itu adalah Dzurriyyatur Rasul yang disebut Habib itu, padahal faktanya kan tidak gitu ya. Faktanya menurut penemuan Kiai Imad dan ternyata kan tidak. Berarti ini kan satu kebohongan publik gitu. Bahkan dari pembicaraan dengan teman-teman itu, apakah Rabithah Alawiyah itu perlu dilaporkan ke polisi atas kebohongan publik ini gitu. Jadi bukan karena kebencian atau bukan karena apa, supaya semua terungkap, karena kalau misalnya dibawa ke pengadilan kan nanti terjadi sidang adu argumen dari para ahli gitu. Dari misalnya saksi ahlinya yang dari kubu yang melaporkan tuh Kiai Imaduddin, Kiai Nur Ihsan gitu. Nur Ihya ya, bukan Nur Ihsan, Kiai Nur Ihya yang Surabaya dan seterusnya. Dan mungkin juga dari kubu yang dilaporkan dari Rabithah Alawiyah juga bisa mengajukan pakar nasab mereka yang mendukung klaim mereka bahwa Syekh Ubaidillah itu adalah putra Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir gitu. Nah, dari situ kan publik bisa mengetahui dan mengikuti debat ilmiah yang terbuka, yang fair, yang tidak dilandasi oleh suka atau tidak suka, dan dengan cara yang lebih terbuka, bukan dengan cara yang dalam tanda petik itu taktik gerilya gitu. Misalnya Rabithah Alawiyah yang bikin surat edaran begini dan begitu membantah gitu. Kemudian ada bocil-bocil buzzer mereka ngomong ngawur tanpa dasar ilmiah gitu. Termasuk mungkin nanti juga kalau misalnya ada pihak yang melaporkan itu jangan disangka yang enggak gitu. Karena ini demi sesuatu yang ilmiah gitu ya. Demi sesuatu yang ilmiah gitu. Dan kalau memang Syekh Ubaidillah itu ternyata memang tidak terbukti sebagai putranya Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, itu apa tahu gunanya itu? Ya banyak gunanya, karena selama ini klaim tentang Syekh Ubaidillah itu Dzurriyyatur Rasul itu dalam kenyataannya sudah dipakai untuk eksploitasi hal-hal yang sifatnya duniawiyah, dan bahkan hal-hal yang sifatnya menyangkut harta benda maupun politik gitu, maupun gerakan politik, dan itu bagaimanapun juga merugikan umat Rasulullah gitu loh. Nah, sekedar tambahan catatan misalnya begini, ini kan juga diperkarakan juga mengenai silsilah Wali Songo gitu loh. Apa itu sekarang
kelompok Rafidhah Alawiyah kan mengatakan Wali Songo itu Asmat Khan, termasuk keturunannya Syekh Ubaidillah. Kemudian duriatnya Syekh Wali Songo mengatakan bahwa Wali Songo itu bukan duriatnya Syekh Ubaidillah gitu. Dan Sayyid Zulfikar Basaiban juga mengatakan bahwa ketersambungan nasab Wali Songo itu ke Rasulullah bukan melalui Ubaidillah. Ini bisa dicari sendiri penjelasan-penjelasan itu kan di vlog-vlog YouTube kan banyak banget ya. Aku nggak untuk menceritakan itu secara detail gitu. Dan ini tadi saya mau ngasih catatan gitu. Kalau dzurriyyat Wali Songo itu kan ya berabad-abad terbukti tidak pernah minta diakui sebagai keturunan Rasulullah, tidak pernah menggunakan statusnya sebagai keturunan Wali Songo itu untuk kepentingan duniawi gitu. Nah, akhir-akhir ini aja karena kelompok Rafidhah Alawiyah itu terus menerus dalam tanda petik ada banyak oknum yang mengeksploitasi statusnya dengan mengaku-ngaku sebagai dzurriyyati Rasul yang kontraproduktif gitu, yang merugikan umat Rasulullah, terutama yang kalau di Indonesia ya yang Nahdiyin gitu. Kalau Muhammadiyin atau Salafiyin kan nggak peduli ya kayak gini, yang jadi korban itu kan Nahdiyin kan. Dan mulai juga dengan klaim-klaim hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang palsu mengenai hak-hak sebagai dzurriyyatur Rasul itu. Dan mungkin juga kalau kembali ke misalnya ada yang melaporkan itu membawa ke pengadilan fenomena Rafidhah Alawiyah ini, mungkin juga di situ salah satu solusinya adalah tes DNA. Dan tes DNA pun ya pasti ambiar nanti. Itulah. Jadi ada teman juga yang ngirimi nge-mention saya gitu ya Terus apa ruginya bagi kita semua kalau mereka itu bukan dzurriyyatur Rasul, dan apa ruginya juga kalau mereka itu benar dzurriyyatur Rasul. Artinya itu ngapain juga diperkarakan loh. Enggak, ini bukan masalah saya dan kamu, ane dan antum, bukan loh. Ini masalah kepentingan umat Rasulullah. Jangan sampai umat Rasulullah itu dikibulin, dibohongin. Man ghosana falaisa minna. Siapa yang menipu, membohongi kami, Rasulullah dan umatnya, semua manusia, berarti dia bukan golongan kita, bukan golongan kami. Ya itu dah. Itu loh. Nanti juga saya udah berkali-kali bilang bahwa menyangkut misalnya ada juga yang mention saya bagaimana itu nanti jalur nasab Datuk Kalampean termasuk Gerusu Kumpul ya. Saya itu sudah dikasih tahu sama ahli nasab itu bahwa Datuk Kalampean itu nasabnya itu ternyata tidak lewat Ubaidillah sampai ke Rasulullah itu, gitu loh. Ini nggak ada urusannya dengan urusan ini. Tapi terlepas dari apapun itu, karena ada hadis yang sudah sering dikutip oleh Kiai Imat juga bahwa ya nasab itu sesuatu yang penting lah. Kalau orang ngaku bernasab dengan bohong itu intinya kan ya masuk neraka jahanam. Nah yang mendukung juga ya sama, berarti kan diikutkan. Ini kebenaran ini penting gitu loh, kebenaran ini penting karena juga bedanya gini loh, kalau dzurriyyatur Rasul yang lewat Wali Songo yang tidak pernah minta pengakuan, yang tidak pernah merasa perlu diakui, itu kan tidak pernah mengeksploitasi, mengkapitalisasi statusnya, darahnya, enggak pernah kan itu. Nah sekarang kan fenomenanya itu kan kelompok banyak oknum dari Rafidhah Alawiyah itu yang bahkan ketuanya sendiri itu ditengarai juga tidak beda gitu loh. Dan semangatnya juga kita baca kan beberapa oknum itu kan mau bikin semacam kasta, mau meneruskan kebijakan pemerintah penjajahan Hindia Belanda di Nusantara dulu toh, yaitu membuat kasta gitu. Di zaman Belanda kan kalau orang Eropa itu kasta nomor 1, orang turunan Arab, Yaman,
terus India, Cina itu nomor 2, atau pribumi nomor 3. Ini mau dikembalikan dengan memperalat hadis-hadis dhaif, pendapat-pendapat ulama yang dhaif juga. Ini kan berbahaya sekali, itu merusak Islam, merusak umat Rasulullah gitu loh. Kalau merusak Rasulullah dengan menggunakan nama Karl Marx atau Stalin gitu, atau Hitler, itu lebih mudah diatasi ya. Merusak ajaran Rasulullah, merusak umat Rasulullah dengan membawa nama Rasulullah, wah itu sulit sekali itu. Dan Rasulullah kan bilang toh, Islam itu ya tidak akan bisa dihancurkan dari luar. Islam itu ya cara menghancurkannya adalah dari dalam, dengan menjual nama Rasulullah dan seterusnya gitu. Migrasi orang-orang Islam berpindah ke agama lain itu bukan karena itu secara umum itu bukan karena agama lain itu berdakwah untuk mengajak umat Islam ke agama mereka, tapi faktanya gitu loh, orang Islam itu pindah agama karena kecewa dengan sesama orang Islam, yaitu Islam bagian katrok-katrokan, galak-galakan, keras-kerasan itu. Kemarin tuh saya ngomong begini sama teman-teman guru SMA gitu yang kebetulan silaturahim ya, sahabat-sahabat saya dulu. Sekarang juga tetap bersahabat itu. Saya bilang jangan keras-keras, nanti pada murtad nanti gitu. Nah, guru agama itu Pak Imam namanya, sahabat saya itu aktivis Muhammadiyah kebetulan. Beliau ceritain, kemarin itu ada anak perempuan itu dulu saya paksa pakai jilbab, udah mau pakai jilbab, tiba-tiba bulan kemarin saya ketemu dia itu kok nggak pakai jilbab lagi ya. Saya tanya, Dok, kamu sekarang nggak pakai jilbab lagi? Nah, jawabnya sangat mengejutkan. Maaf Pak Imam, saya sekarang bukan muslimah, saya sekarang masuk agama Nasrani. Nah gitu. Kemudian ada teman Pak Heru, Pak Heru sahabat saya juga, guru SMA juga, itu dia bilang, anak saya itu kalau suruh kemarin tuh saya tuh agak keras menyuruh, ayo salat le, mungkin saya agak keras nadanya atau gimana itu. Anak saya langsung jawab gini, kalau saya dipaksa salat terus, saya mau pindah agama aja Pak. Itu ya. Jadi ya yang kita lakukan semua ini kan untuk kepentingan umat Rasulullah gitu ya. Kira-kira kayak begitu. Jadi kembali soal Rabithah Alawiyah itu apakah perlu dilaporkan ke polisi? Ya terserah aja. Tapi kok saya itu semacam ada kekhawatiran pasti nanti ada kelompok-kelompok tertentu yang melihat diskursus ini, pada akhirnya mungkin akan mengambil keputusan untuk melaporkan Rabithah Alawiyah gitu ya. dengan tuduhan melakukan kebohongan publik ya, kebohongan publik hampir 1 abad ya. Yang nggak tahu siapa yang harus dilaporkan, apakah lembaganya, apakah tuntutannya itu, apakah penjara, apakah lembaganya dibubarkan atau gimana, yang nggak tahu. Tetapi yang saya garis bawahi yang jauh lebih penting itu adalah bahwa nanti akan terjadi diskusi ilmiah di pengadilan dan terbuka gitu loh, bukan selintat-selintut gitu. Bukan asal bunyi terus bocil aja gambleh itu, nggak mutu kayak gitu. Jadi perang vlognya itu kadang-kadang asal bunyi kan gitu, nggak ilmiah sama sekali gitu. Terus kemudian juga asal meng-hate gitu ya, asal menyerang dengan kebencian gitu ya. Bahkan webnya Kiai Imaduddin aja diretas gitu. Ini juga IG saya juga diretas lagi ini. Saya nggak bisa main IG ini. Ya nggak apa-apa. Dan jauh lebih penting lagi itu pertaruhan kita kan sekali lagi hidup ini singkat ya nanti di akhirat, nanti kalau kita udah di alam barzah lah ya, bikin reuni lah. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang membela umat Rasulullah dan siapa yang jualan agama. Kalau keliru ya minta maaf ya.